Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama, Ibu absen dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Adakah dari murid-murid sekalian yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada, berarti masuk semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Kesultanan Banten. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian memahami awal mula pembentukan atau pendirian Kesultanan Banten dan mengenal raja-raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Banten. Dan nanti di akhir materi kalian akan ditugaskan untuk membentuk 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini akan mencari materi tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Banten dan kalian akan membuat PPT serta mempresentasikannya di depan kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang mengetahui apa itu Kerajaan Kesultanan Banten? Nah, ya benar. Kesultanan Banten ialah kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meski sang sunan tersebut tidak menjabat sebagai raja pertama. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang menjabat pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi, yang juga merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin berasal dari Kerajaan Demak dan pergi ke Banten untuk menyebarkan agama Islam. Maulana Hasanuddin melakukan penaklukan di Kerajaan Banten Kirang dan berhasil. Kemudian beliau membangun Kesultanan Banten di wilayah Banten, lebih tepatnya di Serang. Dan selain itu, beliau tuh membangun Masjid Agung Banten sebagai tempat beribadah, juga membangun Benteng Surat-Surat sebagai pusat pemerintahan. Nah, begitulah awal mula dari Kesultanan Banten yang terbentuk kemudian menjadi kerajaan maju karena Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan rempah di Pulau Jawa. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, maka kita akan langsung saja ke diskusi kelompok. Nah, silakan bagi murid-murid untuk berhitung 1-5 dan membuat kelompok berdasarkan nomor yang sudah didapat. Baik, kelompok 1 akan membahas tentang masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Kelompok 2 akan membahas tentang Sultan Maulana Yusuf. Kelompok 3 membahas tentang Sultan Maulana Muhammad. Kelompok 4 membahas tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kelompok 5 akan membahas tentang Sultan Haji. Silakan kalian berdiskusi mengenai sistem pemerintahan sesuai dengan tema kelompok masing-masing dan membuat PPT lalu dipresentasikan di depan kelas. Nah, Ibu juga akan membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok dan setiap kelompok harus membuat kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan semua presentasi dari seluruh kelompok. Jangan lupa untuk mengumpulkan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan ya di meja guru. Nah, adakah dari kalian yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kita pelajari bersama hari ini? Baik, jika tidak ada, maka Ibu akan menunjuk satu orang untuk memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, silahkan pada Putri, coba kamu beri kesimpulan mengenai hasil pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Nah, benar, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam pertama di Banten yang telah menyebarkan agama Islam di wilayah Banten serta menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah di Sumatera. Serta kerajaan ini menjadi kerajaan maritim juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu bersama-sama minggu depan kita akan mempelajari tentang perkembangan sosial dan politik di Kesultanan Banten. Tetap semangat belajar di rumah, dibaca-baca bukunya agar minggu depan kita bisa belajar secara maksimal. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.